Jadi kok sayur dibikin badan jadi dingin dan sakit-sakitan? Enggak lah. Dari mana sih pendapatnya ini jadi hoax ya? Sangat hoax. Siapa ini dokternya? Coba di-challenge. Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jongmary, your favorite naturopath dalam segmen Hoax or Real. Jadi teman-teman, saya akan menjawab semua pertanyaan soal hoax or real, karena banyak banget hoax di luar sana ya, dari sudut pandang naturopati. Saya juga belajar biomedicine teman-teman, dan saya juga berbicara berdasarkan fakta-fakta bukti penelitian medis. Oke. Jadi, gimana caranya bagi teman-teman yang mau ikutan, mau bertanya? Jangan lupa follow Root of Life UK di Instagram. Nanti setiap weekend akan ada muncul Q&A-nya. Nanti saya jawabnya di sini. Apa sih naturopathic medicine itu? Ilmu kesehatan berbasis sains. Jadi semuanya berdasarkan EBM ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya dokter medis itu fokusnya adalah mengobati berdasarkan gejala dengan obat medis atau tindakan medis. Selalu ada efek sampingnya. Sementara kalau naturopat, kami dididik untuk mengembalikan kesehatan optimal berdasarkan akar masalahnya. Jadi sudut pandangnya berbeda nih teman-teman. Sama-sama mau menyehatkan. Dan kalau bisa menghindari obat, kenapa enggak? Kalau bisa menghindari operasi, ya kenapa enggak gitu loh. Dan edukasi, makanya saya selalu berusaha untuk mengedukasi teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di share agar semakin banyak yang mendapatkan informasi ini. Yuk kita mulai. Pertama dari Liani_Nova_ aja. Magnesium oil oles di kulit, apakah benar bisa untuk detoksifikasi? Nah, yang perlu, jadi benar, itu real jawabannya. Tetapi gini ya, pemahaman tentang detoksifikasi itu harus dijelaskan, harus diedukasikan. Jadi, detoksifikasi itu terjadi setiap hari sama tubuh kita. Nah, magnesium adalah salah satu yang membantu proses detoksifikasi. Bukan berarti cuma diolesin oil aja, abis itu detoksifikasi semua racun keluar. Ya nggak gitu konsepnya, sister, gitu ya. Jadi, magnesium adalah mikronutrisi atau mineral penting yang membantu detoksifikasi. Jadi menunjang detoksifikasi. Jadi bukan berarti dengan magnesium oil aja, that's it. No, itu membantu mengeluarkan racun, yes. Membantu kita lebih rileks, tidurnya lebih tenang, dan dengan tidur lebih baik, kualitasnya tentunya akan membantu proses detoksifikasi kita. Gitu ya pathway-nya. Jadi nggak bisa kayak kalau ada yang ngomong, wah udah pakai ini aja, nanti detoksifikasinya lancar. Maksudnya detoksifikasi udah pasti jauh dari penyakit-penyakit, jauh dari racun. Yaitu hoax, oke? Paham ya sampai sini ya? Berikutnya, kedua dari Siska Widianti_SW. Udah, temenku ke dokter, nggak dikasih makan sayur karena bikin badan jadi dingin dan sakit-sakitan. Ini dokter apa? Apakah dokter TCM atau dokter Ayurveda nih? Pasti bukan dokter medis. Kalau dokter medis begini, base-nya apa pengetahuannya? Jadi, kok sayur dibikin badan jadi dingin dan sakit-sakitan? Enggak lah. Dari mana sih pendapatnya ini jadi hoax ya? Sangat hoax. Siapa ini dokternya? Coba di-challenge. Boleh kita diskusi panjang kali lebar, karena ini nggak masuk akal. Sayuran itu banyak mikronutrisinya, yang penting buat tubuh kita, buat menyehatkan kita. Sejak kapan orang makan sayur jadi sakit-sakitan? Sejak kapan makan sayur jadi dingin? Lah tinggal diangetin aja, sop-sopan juga panas tuh, kenapa jadi dingin? Mungkin orangnya ini banyak minum jus-jusan, mungkin ya, ini asumsi saya gitu, tapi harus diklarifikasi. Tapi walaupun jus-jusan, ya nggak harus bikin dingin terus bikin sakit-sakitan. Nah, ngaco nggak, it doesn't make sense buat saya kalau ini pertanyaannya. Jadi hoax ya, saya akan jawab ini hoax, benar-benar hoax. Oke, berikutnya adalah dari Bonita_dia_. Apa benar Bu kalau penderita kanker itu harus stop makan daging ya Bu? Secara umum iya. Jadi ini real secara umum. Tetapi ada penelitian terbaru, beberapa kanker. Jadi kanker itu kan banyak banget ya guys. Beberapa kanker itu malah ada yang bisa sembuh dengan ketogenic diet. Tapi harus pure ketogenic, tidak sambil-sambil pure.
Udah gitu juga dagingnya harus yang organik, yang grass fed, nggak boleh yang komersil, nggak boleh pokoknya yang boiler-boiler, nggak boleh digoreng pula, nggak boleh dibakar-bakar pula, gitu ya teman-teman. Tapi tetap harus makan sayur ya, jangan cuma ketogenik aja. Itu jadi yes and no. Jadi kan kanker tuh banyak banget ya. Ibu nggak bisa bertanya tuh kanker tuh banyak banget dan jenisnya beda-beda, pencetusnya juga beda-beda. Berikutnya dari Rose 1818. Aluminium foil aman untuk membungkus makanan. Hoax. Tidak aman. Tidak aman. Jadi ya mungkin aman, nggak langsung bikin mati ya. Nggak langsung bikin mati sekarang juga enggak. Tetapi lambat laun itu dapat jadi nanopartikel dari aluminiumnya, apalagi kalau dibungkus habis itu masaknya pakai itu. Kan kalau di Eropa banyak banget ya teman-teman, makanya jadi orang Indonesia aja deh semuanya dibungkus pakai daun pisang, itu lebih alami banget. Nah, nanti bisa menyebabkan Parkinson's, Alzheimer, jadi penyakit-penyakit otak yang diakibatkan si aluminium ini tuh, yang diakibatkan oleh aluminium ini mengendap di otak kita. Jadi hoax, saya tidak menyatakan aman. Rosie.rose1818, terlambat makan menyebabkan mah. Hoax. Ya sembuhin aja mahnya kalau gitu, hoax ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi real saat ini kalau mahnya tidak diperbaiki dan tidak tahu apa pencetus mahnya. Tapi kalau mahnya sudah diperbaikin, ya udah. Saya juga dulu punya mah parah banget. Sekarang saya makan telat. Tadi saya makan udah jam 11 baru makan. Oke, jadi hoax. Berikutnya dari Putri_9070. Zat besi yang diserap tubuh itu cuman dari protein hewani. Hoax. Hoax. Apa kabarnya dengan orang-orang yang vegan kalau begitu? Ini hoax banget sih. Ini pasti orang-orang keto nih yang ngomong. Unknown_111141. Guillain-Barré syndrome virus bukan autoimun. Guillain-Barré syndrome adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh infeksi virus. Paham di sini? Jadi kalau pernyataan Guillain-Barré syndrome virus bukan autoimun itu hoax, oke? Guillain-Barré syndrome itu adalah penyakit autoimun yang disebabkan oleh virus. Oke? Berikutnya Nindi Taeka, water fasting 72 jam aman, kata orang gizi nggak aman, Bu. Ya hoax and real, dua-duanya bisa benar. Ya harus dilihat orangnya seperti apa. Kalau udah bagus pencernaannya 72 jam aman. Saya kemarin pernah 72 jam. Saya ya agak ada asam lambung saya agak naik sih di jam ke-72. Cuman ya udah gitu. Kalau kata orang gizi nggak aman ya tergantung orangnya siapa. Jadi harus tahu dulu kondisi kesehatannya. Kalau bisa ya dikomunikasikan sama praktisi kesehatan biar dijaga gitu. Berikutnya HRL_RK, air pump tidak boleh diminum karena mengandung logam berat. Ya, maksudnya di logam beratnya itu real. Di nggak boleh diminumnya itu hoax. Karena ya bisa diminum. Kandungan logam berat kan tubuh kita sebenarnya bisa loh memetabolisme logam berat di dalam air tersebut. Dengan makan sayur-sayuran hijau, sayuran mengandung sulfur, alisin, daun ketumbar. Nah permasalahannya dimakan nggak sama manusianya. Jadi ya kalau mau minum air pump pakai filter, pakai penyaring gitu ya. Jadi ini ya maksudnya boleh diminum kok, air pump itu aman diminum. Maksudnya tidak menyebabkan kematian langsung. Tapi ya kalau logam berat berlebihan, apalagi kalau orang yang nggak makan sayuran, ya bermasalah. Paham ya? Berikutnya, Chesikaj. Nasi putih masih boleh dimakan bareng lauk tinggi mineral asal direndam. Ya, real. Bukan nasi putih yang direndam ya, berasnya direndam, habis direndam dimasaknya cara naturopati atau cara orang zaman dulu. Nah baru boleh dimakan pakai protein yang tinggi biar asam fitatnya tuh keluar, tidak mengganggu penyerapan zat besinya. Oke. Berikutnya KMA
Udah selesai. Ini pertanyaan tanya sehat Debbie. Kalau begitu Hoaxandria sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you udah bertanya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Jangan lupa untuk di-share dan nyalakan tombol lonceng merahnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Bye.